warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gibi Komara, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Aceh dari Fakultas Ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan isi proposal saya atau biasa disebut dengan presentasi seminar proposal yang berjudul Pengaruh Etos Kerja Islami, Motivasi Kerja, Kompensasi, dan Lingkungan Terhadap Kinerja Karyawan, yang saya lakukan penelitian kepada kantor Baitul Mal Aceh. Selanjutnya, latar belakang dari penelitian ini adalah kinerja karyawan merupakan suatu indikator utama dalam keberhasilan suatu organisasi. Di era persaingan global yang semakin ketat, organisasi dituntut untuk terus berinovasi dan meningkatkan produktivitas. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan sangat beragam, dan diantaranya faktor tersebut etos kerja Islami, motivasi kerja, lingkungan kerja, dan kompensasi menjadi elemen-elemen kunci yang perlu diperhatikan. Kemudian selanjutnya rumusan masalah. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pengaruh etos kerja Islami terhadap kinerja karyawan, kemudian bagaimana pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan, terus bagaimana pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan. Kemudian yang keempat, bagaimana pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan. Seterusnya, bagaimana pengaruh etos kerja Islami, motivasi kerja, kompensasi, dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan. Dalam penelitian ini memiliki 5 rumusan masalah, yaitu 4 rumusan masalah yang akan diteliti secara parsial dan 1 rumusan masalah yang akan diteliti secara simultan. Kemudian selanjutnya tujuan penelitian. Dari rumusan masalah tersebut dapat ditentukan tujuan penelitian sebagai berikut. Untuk yang pertama, untuk menganalisis pengaruh etos kerja Islami terhadap kinerja karyawan. Kemudian tujuan penelitian yang kedua, untuk menganalisis pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan. Yang ketiga, untuk menganalisis pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan. Terus yang keempat, untuk menganalisis pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan. Kemudian yang secara simultan, untuk menganalisis pengaruh etos kerja Islami, motivasi kerja, kompensasi, dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan. Adapun manfaat penelitian ini, yang pertama itu bagi penulis, dapat menambahkan ilmu pengetahuan dan wawasan penulis mengenal pemasaran khususnya tentang etos kerja Islami, motivasi kerja, kompensasi, dan lingkungan kerja. Juga penelitian ini sangat bermanfaat bagi pembaca, yaitu untuk materi referensi peneliti selanjutnya dan untuk menambah pengetahuan mengenai judul yang telah diteliti. Selanjutnya kerangka pemikiran. Dalam penelitian ini peneliti meneliti 4 variabel independen, yaitu yang pertama ada etos kerja Islami, motivasi kerja, kompensasi, dan lingkungan kerja, dan 1 variabel dependen yaitu kinerja karyawan sebagai variabel D. Selanjutnya metodologi penelitian. Yang pertama yaitu jenis dan sumber data. Jenis penelitian asosiatif yang akan dilakukan di Baitul Mal Aceh. Kemudian teknik pengumpulan data yaitu pengamatan atau observasi, pernyataan, kuesioner, dan wawancara interview. Di sini peneliti akan melakukan pengumpulan data menggunakan pernyataan, kuesioner, atau dengan skala Likert. Kemudian hasil dan sampel pada penelitian ini yaitu seluruh karyawan yang ada di dalam Baitul Mal Aceh yang berjumlah 124 orang. Yang penelitiannya akan dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada seluruh karyawan Baitul Mal. Kemudian sampel dalam penelitian ini, pengumpulan sampel menggunakan rumus Slopin. Sampel yang dapat diambil dari teknik Slopin adalah antara 10 sampai dengan 20% dari populasi tersebut. Kemudian teknik analisis data dalam
penelitian ini yaitu analisis data primer, dilakukan dengan cara menggunakan teknik analisis regresi linear berganda dengan bantuan perangkat SPSS. Selanjutnya, pengujian data dalam penelitian ini yaitu ada 3. Yang pertama, pengujian validitas, kemudian pengujian reliabilitas, kemudian yang selanjutnya pengujian asumsi klasik. Kemudian sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengolah data menggunakan aplikasi SPSS. Di sini saya akan mengimport data dari Excel ke aplikasi SPSS. Yang pertama, klik open, lalu data, kemudian cari data di komputer yang sudah disimpan sebelumnya. Nah, jika data yang sudah masuk ke aplikasi SPSS, jika teman-teman ingin melihat data teman-teman berapa responden dan untuk mengetahui berapa perempuan dan berapa laki-laki, yaitu dengan cara klik analyze, kemudian descriptive statistik, selanjutnya frekuensi. Nah, teman-teman masukkan jenis kelamin. Di statistik, teman-teman bisa memilih rata-rata atau mean, kemudian continue dan OK. Nah, dari data output SPSS ini terlihat 53 responden yang valid, dan responden laki-laki ada 18 orang, kemudian responden perempuan ada 35 orang. Nah, kemudian untuk menguji normalitas data, teman-teman bisa mengklik analyze, kemudian descriptive statistik, kemudian klik export. Nah, jika teman-teman memiliki data variabel independen, maksudnya dependen, masukkan ke dalam dependent list, kemudian klik statistik, kemudian klik plots, lalu centang faktor labels, kemudian di kolom deskriptif centang di steam, kemudian centang juga di normality plots, kemudian klik continue, klik OK. Nah, kemudian ini data tes normalitas. Di variabel motivasi terdapat nilai kurang dari 0,001, yaitu tandanya data tidak normal. Data yang normal itu biasanya di atas 0,005. Contohnya seperti kompensasi, yaitu memiliki nilai 0,05. Di sini lingkungan memiliki nilai sig kurang dari 0,005, yaitu 0,001. Itu artinya data tidak normal. Kemudian kinerja juga memiliki data di bawah 0,001, yaitu kurang dari 0,05. Itu artinya data tidak normal. Kemudian di sini saya akan cek data deskriptif statistik, yaitu dengan cara klik analyze, kemudian deskriptif statistik, klik yang deskriptif. Nah, teman-teman bisa memasukkan motivasi, lingkungan, kompensasi, atau teman-teman bisa memasukkan variabel independen atau variabel yang tidak terikat ke dalam sini. Kemudian klik option, klik mean, kemudian klik standar deviasi, kemudian continue, klik OK. Nah, jadi di sini data deskriptif statistiknya yaitu motivasi memiliki
responden 53 orang, dan memiliki nilai minimum 28 orang. Nilai maksimum 43 orang, sedangkan nilai min atau nilai rata-ratanya 36,00. Sedangkan nilai standar deviasinya yaitu 2,994. Kemudian untuk variabel lingkungan memiliki responden 53 orang dan memiliki nilai minimum 28 orang, nilai maksimum 43 orang, nilai min atau rata-rata 35,85 orang dengan standar deviasi 3,022. Untuk variabel kompensasi sama, memiliki 53 responden dan memiliki nilai minimum 28 orang, nilai maksimum 43 orang, dan nilai rata-rata 35,77 dengan nilai standar deviasi 3,086. Sekian presentasi dari PowerPoint saya mengenai penelitian saya. Semoga teman-teman dapat memahaminya.